Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu guru dan pegawai SMA 64 Jakarta. Yang terhormat Bapak, Ibu orang tua atau wali siswa SMA 64 Jakarta. Serta para siswa SMA 64 Jakarta kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan sosialisasi tentang bahaya judi online. Mengapa materi ini Bapak sampaikan? Karena sebagaimana kita ketahui judi online ini di masa ini ya, saat-saat ini sedang maraknya ya, dan juga pelajar salah satunya terkena juga dampak daripada judi online ini, di mana disebutkan ada 1.800 pelajar yang terkena judi online ini ya. Mudah-mudahan tidak termasuk di dalamnya anak-anak kita SMA 64 Jakarta. Pernahkah diajak main judi online? Di sini ada 3 kemungkinan. Pertama, ada yang penasaran, kalau diajak tuh penasaran ingin ikut main judi online. Yang kedua, ada juga yang sudah terbiasa ya mengikuti judi online, dan yang ketiga ada yang menolak ya. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah siswa yang menolak jika diajak judi online. Apakah itu judi online? Judi online adalah permainan yang melibatkan taruhan. Jadi judi online adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara online. Jadi judi online ini termasuk taruhan olahraga, poker online, kasino virtual, dan lotre internet. Penting banget untuk paham bahwa kemungkinan besar untuk menang itu nyaris nol ya. Nyaris nol ya. Paling diberi kemenangan 1 atau 2 kali ya. Kebanyakannya akan kalah. Mengapa eh, kemungkinan besar akan kemungkinan menang itu sangat kecil kemungkinannya atau nyaris nol? Kenapa begitu? Karena sistem judi online dirancang untuk menguntungkan bandar, ya. Jadi menguntungkan bandar, tetapi merugikan pemain. Jadi algoritma rumit di balik permainan itu memastikan bahwa dalam jangka panjang pemain pasti kalah, ya. Jadi dalam jangka panjang pemain pasti kalah. Mungkin ada yang beruntung menang sekali atau 2 kali, tapi itu cuma umpan supaya terus main dan akhirnya kehilangan lebih banyak. Jadi banyak kisah sedih dan tragis tersebar tentang orang yang kehilangan segala-galanya judi online. Bukan cuma uang, tapi juga keluarga, pekerjaan, bahkan kesehatan mental. Cerita cerita ini harusnya jadi alarm keras buat siapapun yang memikir mau coba-coba. Kita semua perlu lebih kritis sama tawaran-tawaran yang kedengarannya terlalu bagus. Jadi mending simpan saja uangmu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Oke, apa tanda-tanda awal ketergantungan judi online? Di sini ada 7 tanda-tandanya. Pertama, keasikan berjudi dan terobsesi untuk menang. Yang kedua, kesulitan mengontrol diri karena kecanduan judi. Yang ketiga, tetap berjudi padahal tahu konsekuensinya. Yang keempat, berjudi untuk menghindari masalah. Yang kelima, menarik diri dari aktivitas sosial. Yang keenam, menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Yang ketujuh, meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Pertama, keasikan berjudi atau terobsesi untuk menang. Jadi, coba-coba, tapi ternyata dikasih kalah sama bandarnya, bikin sifat ini muncul ya. Jadi ingin coba-coba karena kalah. Mengapa?
kalah. Jadi dia masa sih kalah terus? Jadi dia coba-coba untuk bisa menang. Adanya rasa nggak terima kekalahan bikin para penjudi getol mencoba sampai terobsesi untuk menang, mengalahkan bandar. Jadi terobsesi untuk menang. Jadi menang itu hanya obsesi, hanya hayalan gitu ya. Kenyataannya dalam jangka panjang pasti akan kalah. Yang kedua, kesulitan mengontrol diri karena kecanduan berjudi. Saking asiknya berjudi, mereka nggak sadar bahwa obsesi mereka membuat semua jadi lepas kontrol, tidak tahu kapan harus berhenti, tidak takut konsekuensi, bahkan sampai emosi ke orang terdekat. Yang ketiga, tetap berjudi, padahal tahu konsekuensinya. Jadi, jelas ada konsekuensi hukum, ada finansial, dan risiko lainnya, tapi orang yang kecanduan nggak akan berhenti judi, ya, tetap terus, ya. Kemudian yang keempat, berjudi untuk menghindari masalah. Jadi gali lubang, tutup lubang adalah moto utama para penjudi. Rugi bukan berarti mereka selesai berjudi dan cari cara lain untuk bisa menutupi kerugian mereka. Jadi para pecandu itu berpikir tetap berjudi bisa menghindari masalah mereka. Kemudian yang kelima, menarik diri dari aktivitas sosial. Berkali-kali rugi bikin penjudi minder dan depresi. Efek psikis seperti merasa inferior ini mempengaruhi aktivitas sosial mereka, lebih memilih untuk mengurung diri sambil terus berjudi atau bahkan berkubang dalam rasa putus asa daripada mencari dukungan pada teman atau saudara-saudara untuk keluar dari jerat candu judi online-nya. Keenam, menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Jadi kalau nekat, mereka mampu untuk melakukan tindak kriminal, ya, ini sampai seperti mencuri, memalak, menjamret dan lainnya dari teman, saudara, bahkan kantor tempat mereka bekerja. Hanya untuk bisa kembali depo, ya, deposit, ya. Hal ini sangat wajar terjadi pada para pecandu yang sudah putus asa. Kemudian yang ketujuh, meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Ya. Jadi karena berjudi mereka kalah, akhirnya keuangannya mereka menipis, keperluannya banyak untuk kehidupan sehari-hari, akhirnya mereka berani untuk meminjam uang. Mengapa judi online berbahaya? Jadi judi online memang sedang ngetren, tetapi tren negatif. Gampang diakses aplikasinya, janji-janji untung besar, bikin banyak orang yang ingin mencoba. Ya, tapi semua itu adalah bahaya yang sangat mengerikan. Oke, bahayanya adalah satu, kerugian finansial, ya. Yang kedua, gangguan kesehatan mental. Ketiga, gangguan kesehatan fisik. Keempat, hubungan sosial memburuk. Kelima, kualitas pendidikan dan pekerjaan menurun. Keenam, masalah hukum. Ketujuh, risiko keamanan data. Kerugian finansial, kecanduan judi online bikin orang menghabiskan uang banyak. Waktu kalah mereka berpikir bahwa itu adalah kemenangan yang tertunda. Nah, jadi itu. Jadi waktu kalah mereka berpikir bahwa itu adalah kemenangan yang tertunda. Jadinya malah tambah rugi, ya, hilang tabungannya dan harta bendanya, bahkan menghutang. Kemudian gangguan kesehatan mental. Ketiga, ketagihan judi online bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Rasa putus asa akibat terjebak dalam lingkaran judi yang sulit dihentikan dapat merusak kualitas hidup seseorang. Kemudian gangguan kesehatan fisik. Orang yang bermain judi
orang yang bermain judi online cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk. Ya. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik, seperti kelelahan, penurunan sistem kekebalan tubuh, bahkan stres kronis yang mengingatkan risiko penyakit jantung. Kemudian yang keenam, hubungan sosial memburuk. Teman, keluarga, dan pasangan mungkin merasa risih dengan perilaku penjudi yang selalu fokus berjudi, yang pastinya bisa menyebabkan konflik dalam hubungan hingga memicu perpisahan. Kemudian yang kelima, kualitas pendidikan dan pekerjaan menurun. Konsentrasi yang menurun, banyak terjadi yang absen, dan kurangnya produktivitas menjadi hal yang umum terjadi akibat kecanduan judi online. Kemudian yang keenam adalah masalah hukum. Kita semua tahu bahwa judi online itu ilegal di Indonesia. Seseorang yang terlibat judi online bisa kena masalah hukum dan harus menghadapi denda, tuntutan hukum, atau konsekuensi hukum serius lainnya. Kemudian yang ketujuh, resiko keamanan data. Situs judi online sering meminta informasi pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan nomor rekening bank. Jika situs ini diretas, maka data pribadi pemain judi online bisa disalahgunakan, seperti pencurian identitas, penipuan, atau kegiatan kriminal lainnya. Kemudian regulasi pemerintah sampai detik ini terus memperketat pengawasan terhadap situs dan konten judi online. Regulasi ini mencakup pembatasan iklan judi yang sering ditemui di situs-situs tidak resmi dan penerapan mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah akses ke situs-situs tersebut. Ya, contoh misalkan di KUHP pasal 303 ayat 1 itu diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 20 juta ya untuk barang siapa yang tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Yang B dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Pada pasal 303 ayat 1 diancam dengan pidana paling lama 4 tahun pidana atau paling banyak 10 juta rupiah. Ya. Jadi 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Kemudian pasal 27 ayat 2 Undang-Undang AIT di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ya, pasal 45 ayat 3 pidananya penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Oke, sekarang bagaimana pencegahannya ya agar tidak terpengaruh untuk ikut judi online ya. Jadi alternatif positif untuk mengisi waktu. Di poin yang sebelumnya kita sudah melihat banyak efek buruk yang dialami para penjudi ya. Sekarang adalah bagaimana agar tidak terjebak ke dalam judi tersebut yaitu dengan alternatif kegiatan produktif dan positif ya. Pertama olahraga ya. Kemudian yang kedua adalah hobi kreatif, yang ketiga adalah relawan. Kalau untuk SMA mengikuti kegiatan ekskul, OSIS, MPK dan ekskul-ekskul lainnya sesuai minat dan kemampuan ya. Kemudian belajar keterampilan ya. Bapak Ibu guru dan pegawai serta Bapak Ibu orang tua, siswa dan para siswa semua kelas 10, 11 dan 12
Demikianlah sebagai informasi tentang bahayanya judi online. Jadi bagaimana sikap kita terhadap judi online untuk siswa SMA 64 Jakarta? Maka kita sikap kita adalah ketokan ya, ketokan ya. Sikap kita adalah ketokan. Ketokan itu apa? Ke-nya kenali tentang judi online tadi ya. Kita hanya untuk mengenali kejelekan-kejelekan daripada judi online. To-nya tolak ya. Jadi jika ada yang mengajak judi online tolak ya. Dan kan-nya laporkan ya. Jika ada yang memaksa ya, jika ada di kelas kita ada yang main HP judi online ya, maka laporkan kepada wali kelas, kepada guru BK, kepada kesiswaan dan sebagainya ya. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya eh, tentang materi ini eh, akan saya lampirkan ya, biar Bapak Ibu dan anak-anak semua bisa mempelajarinya. Demikian, terima kasih. Semoga kita semua, baik Bapak Ibu guru, pegawai, orang tua siswa, dan anak-anak warga SMA Negeri 4 Jakarta terbebas dari judi online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.